Di hadapan para kepala daerah dalam Rakernas ke-16 APKASI tahun 2024, Presiden Joko Widodo menegur pemerintah daerah yang masih belanja barang impor. Presiden Jokowi menyatakan penggunaan produk dalam negeri masih di kisaran 41%, baik di kabupaten dan kota. Untuk itu, Presiden Jokowi menyayangkan praktik penggunaan barang impor ini. Pasalnya menurut Jokowi mengumpulkan uang dari penerimaan negara sangat sulit sekali, baik pajak, PNBP, royalti, dan dividen. Kemudian saat semuanya terkumpul, Menteri Keuangan Sri Mulyani selalu sigap merealisasikan transfer ke daerah. Namun nyatanya, anggaran tersebut malah dibelikan produk impor. Alhasil, bukan Indonesia tetapi negara lain yang menerima manfaatnya. Industri tekstil masih saja tertatih-tatih, kali ini datang dari daerah istimewa Yogyakarta. Perusahaan tekstil BUMN PT Primisima di Kabupaten Sleman merumahkan ratusan karyawan dan melakukan PHK terhadap belasan pekerja lainnya. Ketua KSBSI DIY Dani Eko Yono menyebut perusahaan plat merah itu telah merumahkan kurang lebih 500 karyawan bagian produksi sejak 1 Juni 2024. Para karyawan tersebut dirumahkan dengan kondisi gaji, tunjangan, dan asuransi yang belum dibayarkan oleh perusahaan. Selain itu ada 15 pekerja yang di-PHK per November tahun lalu. Dengan dirumahkannya ratusan karyawan ini, otomatis operasional perusahaan juga berhenti total per 1 Juni 2024. Sebelum adanya advokasi dari KSBSI, gaji para karyawan tidak cair sejak akhir tahun lalu. Hingga berujung PHK pada 15 karyawan tersebut, pesangon bagi 15 karyawan tersebut juga baru cair sekitar 30% dari total hak masing-masing. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sleman, Sutiasi menyebutkan, Primisima sudah menunjukkan gejala tak sehat sejak lama. Sutiasi juga menyatakan, meski telah melakukan mediasi, Primisima belum bisa memenuhi tuntutan pesangon karyawan yang kena PHK dan dirumahkan. Sutiasi menambahkan kewenangan Primisima saat ini telah diambil alih oleh PT Perusahaan Pengelola Aset. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menyebutkan perusahaan milik BUMN itu sudah lama mengalami masalah. Sultan juga menambahkan, Pemda DIY tidak akan menawar kembali saham milik Primisima setelah 8 tahun lalu sempat berniat menjadikan Primisima sebagai badan usaha milik daerah. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meluapkan kemarahannya ketika mengetahui ada perusahaan kelapa sawit bisa hidup bebas tanpa membayar pajak di dalam negeri. Dari data yang diterima Luhut, ada banyak perusahaan sawit yang bahkan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Menurutnya, persoalan ini memberikan dampak buruk kepada penerimaan negara, apalagi dalam beberapa tahun terakhir harga minyak kelapa sawit melonjak tinggi. Maka dari itu, kata Luhut, digitalisasi perlu dilakukan agar negara tidak kehilangan penerimaan. Pada sisi lain, seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan kesetaraan dalam hal perpajakan. Inflasi China pada bulan Juni 2024 tercatat naik tipis dan mendekati 0 selama 5 bulan berturut-turut, menandakan adanya tekanan dan deflasi dan terus menghambat ekonomi negeri tirai bambu ini. Laporan dari Biro Statistik Nasional China, inflasi pada bulan Juni di China mencapai 0,2% secara year on year, lebih rendah dari bulan Mei di level 0,3%, dan lebih rendah dari konsensus di media 0,4%. Hal ini menunjukkan risiko deflasi belum hilang dari negeri Xi Jinping ini, salah satunya dengan permintaan yang masih melemah. Harga daging babi melonjak 18,1% secara year on year, sementara harga daging sapi turun 13,4%. Lemahnya permintaan domestik di China telah menjaga inflasi tetap terendah, berbeda dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat yang harga-harganya tetap tinggi. Ribuan karyawan Samsung memperpanjang demo besar-besaran mereka yang sebelumnya telah dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Mogok kerja dilakukan untuk menuntut kenaikan gaji, peningkatan bonus, dan sistem liburan. Lebih detail, tuntutan serikat pekerja mencakup kenaikan gaji pokok anggota sebesar 3,5%, peningkatan transparansi gaji, dan kompensasi terkait kerugian ekonomi anggota yang berpartisipasi dalam pemogokan.
National Samsung Electronic Union yang memiliki sekitar 30.000 anggota telah mulai mogok umum selama 3 hari pada hari Senin. Setelah kedua belah pihak tidak dapat menyepakati tingkat kenaikan gaji, sistem liburan, dan bonus. Ini adalah pemogokan pertama yang dilakukan serikat pekerja dalam 55 tahun sejarah Samsung Electronic. Di sisi lain, Samsung menyatakan bahwa produksi chips tidak terganggu dalam 2 hari pertama aksi mogok. Pihaknya akan memastikan tidak ada gangguan yang terjadi pada jalur produksi. Akibat aksi mogok yang dilakukan, harga saham Samsung Electronic terkoreksi 0,34% pada Rabu pagi, namun di penutupan pelemahan berhasil dipangkas.